adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Orang baik kalau nggak punya uang susah maju. Susahnya di alam sekarang. Hai, Hai. aku single. Oh, sorry, tapi aku udah punya cowok. Udah punya cowok? Iya. Kak. Lagian sedih, aku gak enak. Kak. Kak, jangan nangis. Baik, tapi aku udah punya cowok, sorry banget. Kak, mau minum? Mau minum? Mau minum nggak, Kak? Atau ini aku beliin kopi, aku temenin bentar di sini nanti. Atau ini kita kenalan dulu aja. Nanti aku kenalin ke teman-teman aku ya. Aku nyakitin ya, Kak. Semenjak ada dirimu, semua terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. Semenjak ありがとうございます。すいません、失礼いたします。お願いします。帰ろうか。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫です。ありがとう。お願いします。お疲れ。すごい少ないの。4万ぐらい。結婚するのにさ、お金貯めないといけないのにさ。また私あるからね、大丈夫よ。もうマンコ一生懸命頑張ったじゃん、今月。でも少ないよ。私一緒に貯金しよう。うん。はい。まず帰ろうか。私パン作るから。うん。はい。ただいま。はい。いい匂いする。うん。わあ、すごいいい匂いする。なんかね、これは私の3月のもらったのお金一緒に貯金します。結婚するために。ただい30万くらいあるから。本当に？いいの？そう大丈夫。一緒に貯金する。あと将来的に結婚の時に使うから。ですか。私にちょっと貯金しとこう。うん、お願いしますね。うん、そろそろ食べるから。ご飯食べます。はい。わあ、すごい。ありがとう。お疲れ様です。はい。これ何もらったの？あ、そう、今日給料もらったんだけど。すごい少ないの。4万ぐらい。結婚するのにさ、お金貯めないといけないのにさ。また私あるからね。Ada buah-buahan, semuanya lah. Bener-bener asli puas banget. Tapi mohon maaf, kalian gak boleh bawa pulang ke Indonesia ya. Tapi kalian boleh bawa ke kamar kalian di kapal pesiar ini. Kalau kalian kemari pasti kalian kalap. Semuanya ini udah gak bayar loh. Ini ada makanan India, ada kue-kuean. Khusus kapal pesiar yang satu ini, Anthem of the Seas, kalian bisa makan pizza sepuasnya sampai jam 2 pagi buka. Saya naik kapal pesiar ini 4 hari 3 malam. Jadi bayangin, selama 4 hari itu kita dapat makan sepuasnya dari pagi sampai tengah malam, bebas. Jadi buat kalian tertarik untuk naik kapal pesiar ini, kalian boleh langsung chat ke IG-nya. Bilang aja kalian teman JJ, nanti dikasih spesial pokoknya. Kalau kalian kemari, jangan lupa bawa karung goni. Ini saya lagi ada di kapal pesiar. Di sini kalian boleh makan sepuasnya. Kalian boleh ambil juga sepuasnya. Di sini ada daging, ada buah-buahan, semuanya lah. Bener-bener asli puas banget. Tapi mohon maaf, kalian gak boleh bawa pulang ke Indonesia ya. Tapi kalian boleh bawa ke kamar kalian di kapal pesiar ini.
Kalau kalian kemari pasti kalian kalap. Semuanya ini udah nggak baik. Terus di sini ada ruang tamu. Ini ruang TV-nya. Di sini tuh kamarnya ada 5. Ini kamar 1. Ini kamar 2. Dan ini kamar mandinya. Ini kamar 3. Ini ke dapur dan ruang makan. Dapurnya belum kelar nih, belum ada tutupnya. Tuh. Terus ini ada 2 kamar lagi, tapi yang di sini nggak pakai AC. 1 kamar lagi. House tour. Jadi ini di depan fasadnya ada halaman. Terus di sini ada ruang tamu. Ini ruang TV-nya. Di sini tuh Satu ini sepertinya harus dikaji ulang tentang manfaat dan resikonya. Beberapa hari lalu viral video sebuah kecelakaan tunggal, yakni sebuah motor yang mengalami remblong saat melewati turunan tajam dan panjang, sehingga terpaksa harus menabrakkan motornya ke tumpukan sekam ke jalur penyelamat. Hal itu bisa terjadi karena adanya remblong. Nah, ada beberapa dugaan kegagalan fungsi rem alias remblong ini terjadi akibat penggunaan fitur CBS alias Combi Brake System seperti yang banyak dipakai di motor-motor Honda selama ini, sob. CBS atau Combi Brake System itu sendiri sebetulnya berfungsi untuk memaksimalkan pengereman saat berkendara. Fitur CBS sendiri bekerja dengan menggabungkan rem depan dan belakang secara bersamaan hanya dengan menekan satu handle pengereman belakang saja dengan persentase pengereman belakang 70% dan depan 30%. Tarik tuas rem belakang saja, maka rem depan otomatis akan ikut mengerem juga walaupun porsinya hanya 30%. Nah, hal ini disinyalir kurang menguntungkan jika digunakan dipakai di jalanan turunan yang panjang. Sebab kegagalan fungsi rem bisa terjadi jika tuas rem terus-terusan ditekan dan menyebabkan kampas rem, disc brake, tromol ataupun minyak rem menjadi kelewat panas yang berakibat rem jadi hilang daya cengkramnya. Hal ini semakin diperparah dengan tak adanya bantuan engine brake pada motor jenis Matic. Jadi, penghenti laju kendaraan 100% cuma dibebankan pada kekuatan rem saja. Makanya kadang CBS ini pada diplesetin jadi fitur pengereman Honda yang satu. Dinobatkan sebagai pundit bola analisis terbaik di Belanda. Dengan racikan strateginya, dia telah membawa 3 klub promosi ke Eredivisie. Inilah Alex Pastoor, asisten baru Timnas Indonesia. PSSI memboyongnya bersama Patrick Kluivert untuk memperkuat analisis dan strategi permainan Timnas Indonesia mendatang. Mereka akan membawa impian bangsa Indonesia untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Bahkan, banyak pendapat mengatakan Alex Pastoor lebih layak sebagai head coach. Namun, PSSI punya pandangan berbeda. Mungkinkah Patrick hanya dipajang di depan karena nama besarnya sebagai legenda dunia yang disegani? Ahli strategi yang menyamar
介してって言ってるからレッチ紹介する。友達レッチ私の友達でうん6年ぐらい友達。何歳20同い年だよ。26 ?16歳仲良し。あ中国のどんな感じが好きどんな感じのイケメン帅的兄弟们あとはあとはイケメン。就是要帅的就可以了。お金は車とか家とかいらないのもうそれだけでいい。さらに生まれ変わって人生一から始めようや首の皮一枚つながるだろう。TikTok の中国の TikTok で、うんみんな紹介してって言ってるからレッチ紹介する。友達レッチ私の友達でうんどうしてこんなに汚いの？どうは？了解のせいなので、そうなのね。何？笑わないでよ。どうしてこんなに汚いの？どうしてこんなに汚いの？どうは？TikTok kuno doga barang ini my baby my second baby my first baby pacar pertama pacar kedua TikTok kuno doga barang ini my baby my second baby my first baby pacar pertama pacar keduaひなに変わってほしいことある？なんか変えてほしいこととか。あるよえ？なになになになになに？名字え？え？どういうこと？そういうこと？あと態度は？
Nenek, ini kok. meninggalkanmu selalu, selagi merindu, tak senada nirwalamu, seraya binarmu, selalu, selagi merindu, selalu. Merindu tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Penurunan angka pernikahan ini menjadi perbincangan hangat beberapa hari terakhir di media sosial. Angka pernikahan dari tahun 2013 hingga 2023 ini cenderung menunjukkan tren penurunan. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kita langsung saja bahas dalam ramai-ramai warga RI ogah menikah. Ada apa? Kita boleh lihat yang pertama. Ini ada data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengungkapkan bahwa kalau kita lihat semakin banyak warga Indonesia yang malas menikah. Menurut laporan Statistik Indonesia 2024 ada tren penurunan jumlah perkawinan yang cukup signifikan dalam 6 tahun terakhir. Namun penurunan paling drastis terjadi dalam 3 tahun terakhir dari 2021 hingga 2023. Angka pernikahan di Indonesia menyusut sebanyak 2 juta. Tren ini terjadi hampir di semua daerah. DKI Jakarta misalnya ada yang mengalami penurunan di angka nyaris 4.000. Sementara di Jawa Barat penurunan terjadi nyaris hingga 29.000. Nah, kondisi yang sama juga terjadi di provinsi padat penduduk lainnya seperti Jawa Tengah yang menyusut hingga 21.000. Lalu juga ada Jawa Timur yang menurun hingga 13.000. Namun demikian, nggak semua angka pernikahan di setiap provinsi mengalami penurunan ya. Beberapa provinsi tercatat sempat mengalami kenaikan. Shinjan. おい、ほら、野原しんのすけだぞ。ワンピースはワンピース。ワンピースうん。海賊王に俺はなる。那你说一下这个。长城炮。你说这个，过来吧。チャンチュンポーチャンチュンポーチャンチュンポー真実はいつも一つ那个哆啦 A 梦呢？僕ドラえもんです。那个新讲。しんちゃん嗯。おい、ほら、野原しんのすけだぞ。ワンピースはワンピース。ワンピース嗯。海賊王に俺はなる。那你说一下这个。长城炮。你说这个，过来吧。 Can't make up your mind. Please don't waste my time. Not trying to rewind. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind. Please don't waste my time. Kalian salah banget. Aku pegang 4 BH dan fungsinya tuh beda-beda semua. Jadi aku bakal review ke 4 BH dari Choice. Yang pertama ini tuh Boobastic Bra. Dia tuh 3 kali push up dengan ketebalan busa 8 cm. Dia no wire jadi super nyaman dipakai. Efek push upnya tuh gila banget, jadi cocok untuk boobs yang LDR. Kalau yang ini namanya Luna Bra. Ini cocok buat kalian yang pengen pakai pakaian ketat atau enggak yang low cut. Ada lifting efeknya. Dia juga seamless jadi nggak nyeplak. Dan yang pastinya no wire alias tanpa kawat. Jadi kalau misalnya dipakai itu bakal nyaman banget. Nah kalau ini my favorite bra. Depannya tuh 3,5 kali lipat push up tapi belakangnya tuh backless. Jadi kalau kalian punya baju yang backless, ini dia BH-nya. Nah, kalau yang ini namanya double boost. Dia kasih efek 2 kali push up dan di bawahnya tuh ada lift max band. Jadi ngangkat dan ngedorong ke tengah, kasih efek natural cleavage gitu dan nggak kelihatan kopong. Nah, itu dia bra dari Choice dan fungsinya yang beda-beda. Kira-kira kalian paling butuh bra yang mana nih? Kalau menurut kalian semua BH sama, kalian salah banget. Aku pegang 4 BH dan fungsinya tuh beda-beda semua. Jadi aku bakal review ke 4 BH dari Choice. Yang pertama
Bukan yang gak laku, tapi yang aku suka nggak suka aku. Yang suka sama akunya nggak suka. Pas akunya fast respon, dianya slow respon. Pas dianya fast respon, akunya yang slow respon. Dapat yang deket gak sefrekuensi, dapat yang sefrekuensi LDR. Anaknya cocok, orang tuanya nggak cocok. Orang tuanya cocok, anaknya nggak cocok. Akunya maju, dianya mundur. Pas akunya mundur, dianya maju. Dideketin secara ugal-ugalan, katanya terlalu brutal, terlalu kelihatan. Deketinnya pelan-pelan, katanya nggak niat. Bukan yang gak laku, tapi yang aku suka nggak suka aku. Yang suka sama akunya nggak suka. Pas akunya fast respon, dianya slow respon. Pas dianya Kenapa? Inilah Dokter Kuning, kereta cepat paling misterius di Tiongkok. Setiap hari kereta ini melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak satu pun penumpang diizinkan naik. Tak peduli seberapa besar uang Anda. Berbeda dari kereta cepat biasa yang berwarna putih, Dokter Kuning ini tampil mencolok dengan warna kuning terang. Namun, ini bukan sekadar kereta cepat biasa. Tugasnya sangat penting, memastikan jalur rel kereta cepat aman sebelum kereta penumpang beroperasi. Setiap pagi, kereta ini meluncur lebih dulu, memeriksa jalur rel secara menyeluruh. Teknologi canggihnya memungkinkan inspeksi real time, memastikan perjalanan jutaan penumpang berlangsung aman dan lancar. Tiongkok memiliki 12 unit Dokter Kuning, bekerja tanpa lelah demi keselamatan transportasi negara. Siapa sangka kereta yang tak pernah mengangkut penumpang justru menjadi pahlawan di balik layar. Kaya raya sekalipun, Anda tetap dilarang naik kereta ini. Kenapa? Inilah Dokter Kuning, kereta cepat paling misterius di Tiongkok. Setiap hari kereta ini melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak satu pun penumpang diizinkan naik. Tak peduli seberapa besar uang Anda. Berbeda dari kereta cepat biasa yang berwarna putih, Dokter Kuning ini tampil mencolok dengan warna kuning terang. Namun, ini bukan sekadar kereta cepat biasa. Tugasnya sangat penting, memastikan jalur rel kereta cepat aman sebelum kereta penumpang beroperasi. Hai, Hai. aku single. Oh, sorry, tapi aku udah punya cowok. Udah punya cowok? Iya. Kak. Lagian sedih, aku gak enak. Kak. Kak, jangan nangis. Baik, tapi aku udah punya cowok, sorry banget. Kak, mau minum? Mau minum? Mau minum nggak, Kak?
Atau ini aku beliin kopi, aku temenin bentar di sini nanti. Atau ini kita kenalan dulu aja. Nanti aku kenalin ke teman-teman aku ya. Aku nyakitin ya, Kak. Arahnya full kanan langsung, lihat spion aman, sang kopling tambahin gas. Nah, oke, kita masuk ya. Sen kiri, beltin kiri. Sang kopling tambahin gas nih, agak menanjak lur pas masuk ya ternyata. Nah, tambahin gas. Kopling lepas full, kalau udah lancar tambahin gas tapi ya. Nah, seperti ini. Kita cari parkirannya dulu ya. Nih saya baru pertama kali juga masuk sini lur. Pakuannya aja belum buka nih. Sen kanan. Yuk Pak, hati-hati ada orang. Kopling full. Oh, kita di basement lur. Balikin setirnya tuh. Kita kalau misalnya masuk area, kita baca aja rambu-rambunya ya. Oke Pak, kananin. Nah tuh basement parking, pasti ya udah pasti basement parking di sini. Nah ini sebelum kita nyampe kita udah memperkirakan. Ini udah nggak kelihatan, full nggak kelihatan ini ya. Nah jadi belok dikit-dikit. Kalau udah pelan banget kopling full rem ya. Kalau masih meluncur nggak apa-apa, di rem aja, mesin nggak akan mati. Lihat kirinya. Nah belokin, moncongnya dilewatin dulu ya, baru dibelokin. Nah jangan lupa balikin setirnya. Kita sen kanan ya. Lihat lawan arahnya, full kanan langsung, lihat spion aman, sang kopling tambahin gas. Nah oke, kita masuk ya. Sen kiri, beltin kiri. Sang kopling tambahin gas nih, agak menanjak lur pas masuk ya ternyata. Nah tambahin gas. Kopling lepas full, kalau udah lancar tambahin gas tapi ya. Nah seperti ini. Kita cari parkirannya dulu ya. Nih saya baru pertama kali juga masuk sini lur. Pakuannya aja belum buka nih. SPBU dulu kita. Kamu mau isi berapa? 10 ceban kayaknya udah banyak deh. Udah cukup lah, cukup ceban. Kalau isi full emang berapa? Kalau full biasanya, kalau ini 2 ya, 2 bar ini biasanya paling 20 ribuan dah. Aku tambahin 10.000. Nggak usah, udah ceban juga udah banyak nih, udah cukup. Gak apa-apa sayang. Nggak mau dah. Kan motornya kita pakai berdua. Nggak apa-apa udah timpan aja duit kamu. Tapi aku mau ngasih kamu. Nggak usah, udah. Tambahin 10.000 ya. Bener. Iya, aku benar. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya. Ya, gimana ya? Gak apa-apa. Nggak boleh sering-sering. Kita sering-seringnya 20.000 deh. Sering-seringnya full. Full. Yang kamu nggak mau isi bensin. Iya ya, udah mau habis ya. Ntar deh, aku nyari SPBU dulu kita. Kamu mau isi berapa? So, bayar juga nggak ya? Hai, selamat pagi. Jadi semua kru kami dapat jatah bakso atau mie ayam 1 porsi setiap harinya ya. Mau dibungkus atau makan di tempat, bisa. Semua kru juga dapat makan siang. Saya juga menyediakan tambahan telur. Untuk istirahat sholat makan gimana? Jadi tim kami terbagi-bagi ya, ada bagian produksi, ada bagian pelayanan. Untuk pelayanan itu sendiri karena kerjanya pas jam makan, di mana warung pas lagi rame-ramenya, biasanya anak-anak makan dan sholat gantian ya. Saya selalu berpesan kepada anak-anak, waktunya makan dan sholat langsung mundur gantian sama temennya. Nggak boleh nahan-nahan lapar, kalau sakit malah nggak bisa kerja. Kemudian soal kasbon, saya punya aturan main yang wajib dipatuhi semua anak, tidak boleh dilewati biar nggak ada masalah di kemudian hari. Pertama, buat karyawan baru, boleh kasbon tapi tidak melebihi gaji. Dia dalam sebulan ya, nanti bisa dipotong saat bersangkutan gajian. Jangan sampai ada perkataan, baru kerja kok sudah kasbon.
dan entah kenapa itu sangat menyakitkan loh. Karena kita nggak tahu keadaan keuangan dari seseorang, mungkin saja buat transport ke tempat kerja. Karena beberapa dari kita ada yang memulai hidup bukan dari nol lagi, tapi dari minus. Dan untuk beberapa kru yang sudah kerja beberapa tahun dan saya tahu latar belakangnya, jika ada hal darurat seperti ada keluarganya masuk rumah sakit atau anak mau daftar biaya sekolah baru, saya juga memberikan kelonggaran pinjaman melebihi gaji. Nanti bisa dicicil pelan-pelan setiap bulannya. Ketika karyawan nyaman bekerja sama dengan kita, performa mereka juga akan makin bagus, yang tentunya akan menambah omset penjualan kita. Mbak, kalau karyawannya pengen makan mie ayam atau bakso, bayar juga nggak ya? Hai, selamat pagi. Jadi semua kru kami dapat jatah bakso atau mie ayam 1 porsi setiap harinya. Kali setor uangnya 5 karung. Ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin ya. Karena banyak yang menziarahi. Ya, dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali. Ya, itu bisnis yang menjanjikan. Bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel, ya, bisnis kiainya juga. Ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini. Ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu. Ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba. Mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang, dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin ya. Ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad. Ini kaum muslimin ya, ini apa enggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Kayaknya disebutlah profesinya. Ini pedagang. Maksudnya apa? Kalau pengen kaya, dagang, bukan nyolong. Kalau pengen kaya, bisnis, bukan korupsi. Bu, tajir itu bukan orang kaya. Tajir itu pedagang. Dulu yang kaya itu pedagang. Makanya saking kayanya disebutlah profesinya. Ini pedagang. Maksudnya apa? Kalau pengen kaya, dagang, bukan nyolong. Kalau pengen kaya, bisnis, bukan korupsi. Rp1.500 sama dengan Rp2.000.000 per hari pendapatan kalian. Terus operasionalnya potong saja Rp500.000. Tetap bersih Rp1.500.000. Lalu dikali 1 bulan sama dengan Rp45 juta pendapatan kalian selama bebek masih sehat. Untungnya puter-puter saja terus tambah bebek lagi. Ternak bebek nggak usah banyak-banyak bre, 1000 ekor saja. Anggap tiap hari yang bertelur 800 ekor. Lalu dikali rem lepas tengah, jangan lepas sen kanan, cek kanannya, harus cek ke jendela ya, dibantuin bapak security juga nih. Kasih pak, kita sambil belok ke kiri ya, harus pelan-pelan, balikinnya pelan-pelan. Nah udah landai, cek spion dulu, baru gaskan dulu dikit, lebar gigi 2. Tetap kita sesuaikan dengan lajur ya, yang marka-marka ini lor, yang putus-putus ya. Cek kirinya kita duluan, udah sesuaikan sama yang depan. Kalau pindah lajur, cek spion, sen kanan, geser dikit-dikit sambil digas. Nah udah aman tuh lor ya, geser, lebar gigi 3, gas lagi dikit. Udah seperti itu jadi ya untuk haluan ke kanan ketika kita
area. Tadi saya habis keluar mall loh ya. Itu sama aja ya, mau kita keluar misalnya gedung apa gitu, pokoknya sama aja, kurang lebih sama. Yang penting kita harus cek kacanya, mesti ditengok gitu loh ya. Nah ini saya Grab. Iya, kenapa? Nggak capek emang. Capek sih sebenarnya. Ya, namanya cari duit daripada nganggur di kos. Kamu nggak malu pakai baju Grab? Tak jemput pakai Grab. Kenapa gitu? Ya kan cari rezeki yang halal, ngapain mau? Iya lah. Kamu lu SPG, dapatnya orang Grab. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Ya udah, ya makan. Kenapa? Nasi goreng. Nasi goreng terus. Jemput ayam pakai seragam. Mobil ya di jalan lurus, tapi jalannya seperti mau ke kanan, mau ke kiri, seperti itu. Kita ada tip ya, supaya laju mobilnya nggak sering ke kiri atau nggak sering ke kanan. Kita cukup dengan cara kasih tanda ya, seperti biasa. Taruh di sini bosku. Nah, kita berhenti biar enak. Jadi sejajarkan ya, sisir kuning itu ya. Nah, di pandangan kan kelihatan tuh sejajar dengan marka. Bodi kita sama, seperti itu, sejajar dengan marka ya. Jadi kalau pandangan kita sisir itu rapat dengan marka sebelah kiri, berarti bodi kita rapat juga. Oke, seperti itu ya. Jadi misalnya sisir itu jauh dari marka atau pinggir aspal, kita rapatin lagi seperti ini. Nah, sama bodi kita seperti itu juga, dan seterusnya. Kenapa pakai tanda seperti itu? Kadang ya ada orang kalau lihat spion malah gak fokus ke depan pandangannya, malah fokus ke spionnya. Jadi kalau pakai ini kan enak tuh, kita rapatkan sisir kuning itu ke garis marka atau pinggir aspal, bodi kita kan sama bosku. Oh, sama, enak kan? Mau ngebut, udah jangan sampai goyang sisir itu. Kalau goyang ke kanan, balikin lagi. Nah, buat kalian pemula, siapa yang belajar mobil ya di jalan lurus, Mbak, makan mbak. Makan sini atau bungkus mas? Makan sini. Oke, nasinya satu. Satu. Oke, apa mas? Lauknya tinggal gini. Iya mas, sudah malam. Habis. Mbak, pakai ini mbak. Berapa mas? 4. 4. Oke. Iya. Mas. Minumnya es teh manis. Oke. Ini mas, ini dulu ya. Mbak, jadi berapa mbak? 20.000. 20.000. Makasih. Iya mas. Makan dapat duit. Lumayan buat beli mobil. Mbak, makan mbak. Makan sini atau bungkus mas? Makan sini. Momen ketika cowok ini memperlihatkan ceweknya yang masih anak SD dan harus menunggu lama. Dek, nikmati masa kecilmu baik-baik, Dek. Iya, kamu cantik, tapi nikmati masa kecilmu baik-baik, Dek. Jangan buang-buang waktu demi cinta, Dek. Momen ketika cowok ini memperlihatkan ceweknya yang masih anak SD. Kan di mata lu orang yang memang orang jahat. Aslinya mah emang kebetulan dia baik aja gitu kan, baik tanpa pamrih. Lu tahu, orang yang polos dan baik hati ya, itu pasti sadar kok kalau misalkan lagi dimanfaatin, lagi diporotin ya. Cuman biasa aja memang, karena mereka tuh ikhlas, menandakan kalau misalkan hati mereka tuh ya tulus dan baik gitu kan, nggak busuk hati kayak orang-orang yang aji mumpung sukanya manfaatin orang. Dalam arti kalau misalkan dibaikin, sukanya ngelunjak. Jadi lu salah kalau misalkan sama ini lu nyangka orang yang baik dan polos itu orang bodoh karena gampang diporotin dan gampang dimanfaatin. Lu salah. Justru orang yang baik dan polos itu orang pintar karena mereka tahu kodratnya sebagai manusia yang baik dan benar tuh gimana di hadapan Tuhan dan alam semesta
Gitu, mereka tidak menyanyiakan hidup mereka dan kapasitas mereka. Makanya mereka berbuat baik tanpa pamrih. Terus lu juga kudu inget ya, hati-hati. Jangan sampai lu tuh keseringan nyakitin ataupun jahatin orang-orang yang baiknya itu tulus. Kenapa? Karena ketika mereka sakit hati ataupun bersedih, doa mereka itu langsung menembus langit. Hati-hati lu, ganjarannya langsung disentil sama Yang Maha Kuasa, sama alam semesta. Kelar hidup lu. Orang polos itu bukan orang bodoh, walaupun kesannya itu gampang dimanfaatkan. Mari kita jual. Dan ini hasil penjualannya teman-teman. Ini guys, hasil penjualan emas tersebut. Mantap. Emas sebesar ini jika dilakukan penjualan, duitnya sebanyak apa ya kira-kira? Oke guys. Di Jawa cepat kaum muslimin ya, karena banyak yang menziarahi dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali. Itu bisnis yang menjanjikan, bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel, ya bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini. Ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu.
Ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba. Mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang, dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin ya. Ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Athar. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, diberkati Habib Ahmad. Ini kaum muslimin ya, ini apa nggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Gigi yang halus, yang penting permainan koplingnya harus agak cepat lur ya. Nih saya pergi satu dulu. Kita keluar parkiran dulu ya, dicek kanannya. Sejajar sebahu mobil yang samping kita, baru kita belokin full ke kiri. Oke. Nah, pertama gas dulu dikit. Balikin dulu setirnya 2 kali. 1, 2. Nah, gas dulu. Injak kopling. Nah, lepasnya agak cepat ya. Jangan sampai lepasnya kelamaan, karena kita harus dioper gigi 2 biar masuk lagi tuh giginya ketika lepas kopling. Saya mau oper gigi 3 nih lur ya. Gas dulu dikit. Nah, set. Nah, kopling langsung dilepas. Cuman tetap pakai irama lur ya. Kita oper gigi 4 lur. Gas dulu dikit. Nah, kemudian ketika injak kopling gasnya gantian, dilepas dulu sebentar gitu ya. Kita oper gigi 5 lur. Nah, gitu ya. Tuh, jadi nggak endut-endutan ketika oper gigi. Nah, untuk kurangin giginya injak rem dulu, baru oper gigi 4. Sama tuh, oper gigi 3. Untuk lepas koplingnya pakai irama gitu loh ya. Jadi kadang kita butuh cepet, kadang kita butuh lama untuk lepas koplingnya. Kalau injak koplingnya langsung wajib di, nah gitu aja langsung nih turun gigi ya. Kalau injak koplingnya langsung kencang aja. Kalau ya, nah yang diinjaknya itu rem dulu, jangan sampai di kopling dulu. Nah, injak remnya dulu gini. Oh, itu udah hijau. Cuman tetap kita harus lihat antrian. Bahkan walaupun hijau kita bisa aja berhenti dulu ya kalau misalnya padat. Yang penting yang diinjak rem dulu, jangan sampai kopling dulu gitu lur ya. Nah, contoh seperti ini tuh. Ada orang nyebrang, rem dulu aja yang diinjak. Nah, gas lagi boleh, karena kita nggak jadi berhenti gitu. Lancar soalnya. Nah, ini ada motor-motor, sebenarnya nggak boleh putar balik di sini ya. Cuman motor-motor ini sangat bandel. Nah, ini tinggal digas-gas aja. Yang penting kita menyesuaikan kondisi. Ada saatnya kita berhenti, ada saatnya kita tidak berhenti. Nah, ini kita harus berhenti. Injak remnya dulu nih lur, lampu merah tuh. Oper gigi 2 masih diinjak remnya. Nah, kalau udah pelan banget boleh dinetralin. Jadi gitu, yang diinjak remnya dulu baru kopling gitu ya. Dan kita turun gigi. Kalau dari gigi 2 kan udah pelan banget nih, boleh langsung ke netral. Kemudian kalau misalnya agak lama lampu merahnya, tarik rem tangan, rem kaki boleh ngaso deh. Tinggal kita nunggu lampu hijau. Nah, lampu hijau lur, oper gigi 1, setengah kopling getar, tambahin gas sedikit, rem tangan lepas, masih ditambah gasnya. Nah, gas, oper gigi 2. Proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi, sapi hilang, 1, nanti harus biayanya untuk ngurus itu 5 sapi lagi. Iya, Lebih baik dah berurusan dengan hukum, hati-hati aja. Ikhlaskan sapinya. Ikhlaskan sapinya. Iya kan waktu itu juga sempat heboh-heboh review apartemen ditangkap ya. Ada teman saya tuh, teman saya dosen. Rumahnya dibongkar orang, dimaling lah, di mari, lalu uangnya 50 juta hilang di rumah gitu. Lapor polisi. Gua malah repot. Harus ini, mana saksinya. Terus pada akhirnya apa? Sudahlah saya enggak ngelapor, berhenti aja. Malah dikejar-kejar.
Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Sudah uangnya hilang, nggak kembali, agar perkaranya selesai, kasih uang udah tutup gitu. Coba. Rugi kan? Iya. Jadi kalau nggak mepet banget, lo jangan berurusan dengan hukum, polisi, jaksa, hakim, gitu. Hati-hati, jangan berurusan dengan hukum. Anda melapor ke polisi, misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi. Belok ke kiri lur ya. Untuk patokan beloknya dilewatin dulu moncong mobilnya ataupun sudut belokannya itu sejajar spion. Jangan lupa cek spion juga, sen kiri, khawatir ada motor nyelip. Kemudian oper gigi 1. Kalau masih belajar nggak apa-apa, injak aja koplingnya. Nah, sejajar spion ya, full kiri langsung. Kenapa koplingnya diinjek? Ini jangan lupa balikin setirnya 2 kali. 1, 2. Nah, kenapa koplingnya diinjek? Karena agar untuk kecepatannya bisa lebih enak dikontrolnya gitu. Jadi nggak bablas-bablas dan putar setirnya juga jadi nyaman. Kan santuy gitu pelan-pelan. Jadi seperti itu lur ya. Kenapa sih? Maaf dulu. Yang cantik yang mana? Akan datang tahun 2125. Kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang kita nggak kenal sama sekali. Mobil yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak tidak menjelma. Aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah tangan entah siapa pemiliknya. Saat itu, semua yang kita miliki sekarang sudah nggak ada lagi. Di mana kita? Kita akan berada di alam kubur untuk ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Gak ada yang kenal kita. Bukankah saat ini kita juga gak kenal dengan kakek buyut kita 100 tahun yang lalu? Ternyata benar, hidup itu singkat dan hanya senda gurau belaka. Gak ada yang perlu dibanggakan. Syukurilah hari ini, kita masih bernafas. Kita masih bisa menambah amal untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ramadan akan segera datang. Jangan disia-siakan. Nikah zaman dulu dan zaman sekarang. Nikah zaman dulu, biaya 5 juta sudah dapat istri yang cantik. Pinter masak, pinter dandan, pinter nyetrika, pinter nyayang suami, dan rajin beribadah. Kalau nikah zaman sekarang, biaya 100 juta, dapatnya istri yang pinter selfie, seneng belanja online, seneng jajan, suka mengeluh. Beruntung kalau dapet yang ori. Kadang dapet yang bekas, bekasnya orang lagi. Perempuan kalau udah nikah, tahun pertama seperti bidadari. Tahun kedua seperti kucing. Tahun ketiga seperti harimau. Tahun keempat dan seterusnya kayak singa. Beda sama laki-laki. Kalau udah nikah seperti tuyul. Malamnya disusuin, besoknya disuruh cari uang. Asal kalian tahu, nikah itu syaratnya cuma 2, cinta dan batu. Kalau cintanya tulus apa adanya, ya bakal dicintai. Tapi jika memburu nafsu doang, ya udah wassalam. Dan rumusnya orang nikah itu 1, 2, 4. 1 cinta, 2 hati, 4 mata. Terus angka 3-nya kemana? Rumah tangga akan hancur bila ada orang ketiga. Ubur-ubur ikan lele. Nikah sekali untuk selamanya, Le. Kalau harus turun dulu untuk ngecek. Ini dia tipsnya. Pertama kalian putar setir mobil kalian sampai mentok. Lalu putar setir secara berlawanan sebanyak 2 kali. Posisi ban sudah lurus. Selamat mencoba. Kalian pasti
ukuran besar, namun manfaatnya sungguh luar biasa. Kerugian akibat banjir pun dapat dicegah. Beginilah cara warga Thailand dalam menghadapi musim hujan dan banjir. Terlihat simpel, hanya mengetahui feeling bodi mobil di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kita dapat dengan jelas ya mengetahui feelingnya seperti apa. Berbeda hal bila kita ingin mengetahui feeling di sebelah kiri. Kalau kita ragu di sebelah kanan, kita bisa merapatkan tubuh kita ke sebelah kanan seperti ini dan kita dapat melihat dengan jelas bagian sebelah kanan mobil kita. Kalau sebelah kiri tidak mungkin kita merapatkan tubuh kita ke sebelah kiri lalu melihat ke depan. Itu hal yang sangat mustahil sekali dilakukan. Oleh karena itu saya membuat metode ini dengan harapan supaya kalian semua yang masih bingung untuk feeling body sebelah kiri dapat dengan jelas mengobati rasa penasaran bagaimana caranya. Caranya adalah kalian hanya mempersiapkan kertas kado seperti ini, kertas kado warna apa saja boleh. Yang penting kalian dapat dengan jelas melihat warnanya ketika ditaruh di depan. Lalu kalian bisa bungkus kayu kecil ya seukuran segini mungkin. Kalian bungkuskan dengan kertas kado ini. Oke, saya akan tunjukkan ya di bagian depan. Saya sudah buat di situ, saya buat ya kertas kadonya. Oke, perhatikan saya menaruh kertas kado ini ada kayu di dalamnya. Saya taruh seperti ini, saya tempel di bagian pojok sebelah kiri seperti ini dan dapat terlihat dengan jelas ketika kita berada di dalam. Oke, kita masuk lagi. Kertas yang kita tempel di situ tidak harus kita tempel selama-lamanya ya, hanya untuk belajar saja. Kalau kalian sudah merasa mahir dalam waktu 10 menit, maka kalian boleh melepas kertas tersebut dan digantikan dengan kertas kecil seperti ini. Kita taruh di dalam dashboard mobil kita dengan cara mensejajarkan kertas tersebut yang ada di luar. Kita sejajarkan pandangan, lalu kita tempel seperti ini pada dashboard mobil kita. Ya, oke, sebagai pengganti kertas di bagian luar. Oke, sekarang tanpa berlama-lama langsung saja kita menggunakan cara ini menuju ke tempat yang sedikit ramai. Ini kita lepas dulu ya. Nanti ini untuk menggantikan ketika kita sudah merasa mahir menggunakannya yang di bagian luar, kita ganti dengan yang lebih kecil di bagian dalam. Kita akan menuju ke tempat yang sedikit ramai dan kita coba apakah metode ini bekerja dengan baik. Kita akan coba parkir di depan mobil ini. Di depan ada mobil warna silver ya. Kita akan coba parkir di depannya. Ya. Oke, kita sudah parkir di depan mobil silver ini. Saat ingin keluar, kalau kita langsung putar, saya gunakan gigi satu. Saat kita putar seperti ini, karena masih ada space di depan kita, perhatikan. Saya sudah melewati bodi mobil sebelah kiri seperti ini, bisa kita balas setirnya seperti ini. Dan dapat dengan jelas terlihatnya ya, bahwa posisi tadi aman untuk kita belok atau memutar setir. Oke, lalu kita akan coba mungkin masuk ke jalan sana. Semoga padat supaya lebih mudah untuk memperagakannya. Sebenarnya pasar ini pagi ramainya, dan biasanya kalau sudah siang sudah sedikit longgar. Oke, coba kita masuk ke sini. Rata-rata orang beli mobil, saya enggak, saya beli kambing. Mobil mah muara anakan, rusak. Saya beli sapi, saya beli sawah yang nilainya terus meningkat. Setelah itulah saya berpolitik, semakin luas pergaulan, kemampuan ekonomi saya semakin baik. Dalam abad sekarang, berwirausaha, berpolitik adalah satu kesatuan. Tidak mungkin seorang politisi tidak mengenal wirausaha. Dia akan berat bebannya kalau tidak mengenal wirausaha. Karena apa? Karena seorang politisi itu esensinya adalah menghitung APBN, menghitung APBD. Menghitung APBD kalau tidak punya entrepreneurship, maka kerjanya hanya ngabisin duit negara. Tapi seorang entrepreneurship, maka setiap tetesan uang yang keluar harus memiliki output, outcome, dan benefit bagi publiknya. Sehingga anggaran negara itu harus memiliki semangat entrepreneurship. Melakukan perubahan, melahirkan multiplier efek ekonomi, melahirkan multiplier efek usaha, sehingga semua orang berkembang. Ketika orang jadi anggota DPR, pinjem Bank Jabar, rata-rata orang beli mobil. Saya enggak, saya beli kambing. Mobil mah muara anak. Aku ingin luruskan satu saja.
sosok